dalam hal apa perempuan tidak diperlakukan setara? Sederhananya di Indonesia juga kita tahu sendiri bahwa, negara kita juga masih banyak menganut budaya patriarki gitu ya. Iya. Beberapa laki-laki yang, masih berpegang teguh bahwa, gue tuh sebagai laki-laki tuh tugasnya tuh cuma kerja doang gitu, dan menganggap bahwa perempuan di rumah itu ya santai-santai dan sebagainya. Padahal yang saya baca dari buku The Psychology of Woman, tugas di rumah, tugas-tugas domestik itu lebih berat dibandingkan tugas di luar gitu. Mabuk-mabukan atau misalkan alkohol itu adalah kecanduan yang paling parah, Mbak. Dari alkohol itu, terus kita nggak sadar, kita ngelakuin apa, nah itu ngebuka gerbang-gerbang dosa yang lain gitu. Ada, teman saya juga gitu ya, mamahnya merasakan kekerasan tapi secara emosional gitu ya, secara finansial juga. Sebagai anak dia tuh kayak nggak mempermasalahkan ketika hubungan mamah sama bapaknya itu selesai gitu. Jadi kebanyakan, ibu rumah tangga tuh overthinking dulu, entar kamu tuh kurang peran ayah dan sebagainya. Justru karena ada ayah yang toksik di situ, dia jadi apa ya, penyebab dia sakit mental tuh juga ada gitu ya. Mungkin banyak kan ya Gen Z sekarang tuh yang nggak mau nikah tuh karena ya itu, ibunya mempertahankan hubungan toksik di rumahnya sendiri gitu. Kedepannya untuk para perempuan sebelum memulai hubungan, terutama yang pacaran, kita kenali dulu diri kita, kebutuhan kita gitu ya. Misalkan kalau memang kita, dapat, kebutuhan afeksinya di rumah oke gitu ya, sama ayah juga oke, ya kita cari pasangan yang juga oke, jangan kita turunin standar gitu ya. Halo guys, kembali lagi di Best Talk. Kali ini kita punya bintang tamu spesial yaitu Dina. Halo, salam kenal semua. Dina, nih pertanyaan pertama aku sama kamu. Kalau misalnya ada audiens kita yang mutusin untuk klik episode ini dan mau dengerin pembahasan kita, apa yang sekiranya bakal mereka dapat dari pembahasan kita kali ini? Oke, untuk pembahasan kali ini saya akan mengangkat materi mengenai, pemberdayaan terhadap perempuan. Mengingat kemarin bulan November tanggal 25 kami merayakan 16 HAKTP. 16 HAKTP itu 16 hari 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan gitu. Nah, di situ nanti, semoga podcast ini bisa membantu para perempuan nih untuk, mengetahui bahwa dia tuh harus punya power gitu ya. Lalu juga, untuk tidak berkegantungan terhadap hubungan yang toksik. Jadi kita nggak di situ-situ aja gitu terhadap hubungan, Oh, heeh. oke. Jadi pembahasan tentang HAKTP ini juga menyentuh tentang pasangan yang toksik itu yang seperti apa. Yang mungkin banyak dari audiens kita relate atau punya pengalaman tentang pasangan yang toksik. Dan di sini juga Dina akan ngebantu untuk ngupas semua itu ya. Dan kenapa pembahasan ini penting sih menurut Dina? Pembahasan ini penting karena kan, saat-saat ini ya banyak banget perempuan tuh yang, bertahan, dalam hubungan yang dalam jangka panjang aja. Padahal aslinya tuh toksik gitu ya. Toksik di Oke. sini kan bukan cuma hanya mukul, tapi secara emosional itu juga ada gitu. Oh, oke. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita akan gali pasangan toksik itu yang seperti apa sih. Nah, buat kalian yang penasaran, simak terus pembahasannya sampai akhir ya. Oke, langsung aja kita loncat ke pembahasannya. Pertanyaan pertama. Buat audiens kita yang masih awam terkait 16 HAKTP, mungkin Dina bisa jelasin lebih dulu apa itu 16 HAKTP? Oke, 16 HAKTP ini kan merupakan singkatan dari 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, yang dimana ini adalah hari anti kekerasan terhadap perempuan secara global gitu ya, dimana itu mulai dari tanggal 25 November sampai 10 Desember. Apa yang mereka lakuin selama 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini? Mungkin kalau sebagian, di Indonesia ya, yang kemarin saya, lihat di Instagram dan sebagainya itu dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga mengadakan kayak kampanye gitu, terus hari-hari apa namanya, kayak ada acara kegiatan perempuan gitu ya, dan sebagainya kayak gitu sebenarnya. Terus ada juga, pembahasan mengenai ya seperti yang akan kita bahas gitu ya, bahwa, kekerasan terhadap perempuan tuh, dimulai itu dari mana sih gitu ya, bisa dimulai dari apa gitu, hal-hal apa gitu. Menurut Dina, kenapa hari anti kekerasan terhadap perempuan ini diperlukan? Apakah perempuan zaman sekarang udah nggak bisa melindungi dirinya lagi, ataukah apa faktor-faktor yang membuat hari anti kekerasan terhadap perempuan ini harus dilakukan gitu?
Oke, sebenarnya 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini kan secara global dari dulu itu sudah ada. Jadi itu untuk memperingati bahwa pentingnya itu, kesetaraan gender gitu untuk tidak, menyakiti gitu, Mhm. antar gender gitu, kayak Iya gitu. iya iya. Oke, jadi memang ini penting untuk perempuan karena kita masih merasa bahwa kita masih tidak diperlakukan setara sama pria gitu ya di Iya, luar sana. iya. Dalam hal apa perempuan tidak diperlakukan setara? Oke, kayak sederhananya di Indonesia juga kita tahu sendiri bahwa, negara kita juga masih banyak menganut budaya patriarki gitu ya, Iya, setuju. kan, yang Mhm. di mana di situ perempuan hanya, pemikiran banyak para lelaki, nggak semua lelaki, tapi rata-rata begitu di Indonesia. Tapi nggak semua, Iya, ya nggak semua, semoga yang di sini juga nggak termasuk. iya, kita nggak tahu ya di sini Iya. apakah ada audiens kita yang masih menganut budaya Iya, patriarki. Iya. iya, kayak, beberapa laki-laki yang, masih berpegang teguh bahwa ya, apa ya, gue tuh sebagai laki-laki tuh tugasnya tuh cuma kerja doang gitu. Jadi, lu tuh di rumah ya harus nyelesain semuanya. Padahal dia menganggap bahwa perempuan di rumah itu ya santai-santai dan sebagainya. Padahal tugas di rumah yang saya baca dari buku The Psychology of Woman, tugas di rumah, tugas-tugas domestik itu lebih berat dibandingkan tugas di luar gitu. Kenapa tugas di rumah dikatakan lebih berat ketimbang tugas di luar? Karena, tugas di rumah itu kan 24 jam ya, kita Hmm. kayak mungkin kalau ada yang ibu rumah tangga dan juga ada yang mempunyai anak, itu kan ngurus semuanya gitu ya, Mbak, ya. Betul. Kayak misalkan entar dia nyusuin anaknya, terus belum lagi masak buat suaminya gitu. Terus kucuk-kucuk datang suaminya pulang kerja dan merasa itu tuh dia capek sendiri, padahal di rumah dia nggak ngelihat kalau si istrinya tuh capek banget gitu maksudnya, gitu. Ya, jadi apa, salah satu yang membuat tugas pekerjaan rumah itu lebih berat ketimbang pekerjaan di luar adalah karena kita 24 jam nonstop. Iya, Dan betul. ini bukan cuma pekerjaan fisik, melainkan juga emosi. Iya, betul banget. Ya, jadi ini salah satu pentingnya HAKTP ya. Mungkin Dina bisa kasih contoh buat kita, pembahasan tentang apa aja atau isu tentang apa aja yang dibahas dalam HAKTP ini? Kalau untuk isu mengenai, hak KTP ini, Dina pengen bahasnya tuh kayak mengenai hubungan yang toksik. Kalau toksik kan pasti ada kekerasan ya, kalau kekerasan tuh pasti secara fisik ada, emosional juga ada, jadi kayak gitu. Oke, mungkin kita bisa masuk ke situ ya, kita bisa Oke. mulai dari situ. Konsep hubungan yang toksik menurut Dina itu yang seperti apa? Yang pertama itu, ada ya kekerasan secara fisik gitu ya, entah itu memukul, menonjok atau sebagainya, lalu juga emosional. Nah, emosional ini kadang sering disepelein gitu ya kan, kadang kita, sama pasangan kita nggak ngertiin emosional masing-masing gitu, baik laki-laki maupun perempuan sih ya, karena kan, ini membahas kesetaraan gender juga gitu Iya. maksudnya. Makanya kita penting banget mungkin kalau misalkan yang udah mau menikah, kita harus tahu ilmu parenting dan sebagainya, supaya kita tahu kebutuhan psikologis dari masing-masing gitu. Jadi supaya nggak jomplang, kita tahu emosional masing-masing pasangan, dia tuh butuhnya apa, aku tuh butuhnya apa gitu, kayak gitu. Oke, jadi hubungan yang toksik itu bukan hanya tentang kekerasan fisik, Mhm. melainkan juga kekerasan emosional. Iya, benar. Yang justru malah kekerasan emosionalnya ini jarang disadari oleh kebanyakan orang ya. Iya. Beberapa orang mikir kalau misalnya, oh hubungan gue baik-baik aja, pasangan gue nggak keras secara fisik gitu ya. Mhm. Tapi ada hal-hal tertentu di mana pasangan kita ini entah itu memanipulasi emosi kita, yang bikin kita nggak sadar. Dan justru malah kekerasan emosional itu, saat udah dinormalisasi, itu malah membuat orang-orang menganggap kalau misalnya mereka nggak ada problem apapun dalam hubungan mereka karena mereka sudah terbiasa secara emosional dikerasin gitu. Mhm, iya betul. Oh, suami gue cuman marahin gue, suami gue melanggar batasan-batasan tentang value gue, yaitu cuma sekedar dia ngomong doang kok. Padahal secara nggak langsung, dia juga artinya dia kan udah melanggar apa yang udah menjadi batasan kita. Iya betul. Ya, dan karena kita udah terbiasa dengan hal itu, dianggapnya normal gitu. Normal, bener. Ya, Dina pernah nggak sih nemuin Mhm. kasus-kasus hubungan yang toksik itu yang seperti apa? Oke, sedikit cerita. Jadi aku ngambil, kasus dari beberapa teman aku yang punya, hubungan toksik gitu Mhm. ya. Mungkin entar ada cerita satu atau 2 cerita. Yang Iya. pertama ini dalam skala pacaran dulu ya. Jadi, Mmm. dia itu udah pacaran dari lama, dari SMP sampai juga, sekarang gitu Iya. ya, udah menuju kerja.
Tapi ketika ditanya, saya tuh selalu nanya ke teman-teman saya, "Apakah kalian mau gitu menikah dengan pacar kalian?" Jawabannya, ya ketawa-tawa kalau perempuan gitu dan nggak tahu deh gitu. Karena mereka laki-laki coba tanya, refleksi sebagai refleksi diri lah gitu, "Kamu mau nggak nikah sama aku gitu untuk ke depannya?" Gitu. Kadang kadang banyak banget perempuan yang ketika ditanya sama temennya, sesama perempuan, "Lu mau nggak sih, nikah sama pacar lu?" Dia tuh ketawa tiwi dan merasa bahwa, pasangannya saat ini tuh nggak ada masa depannya sama sekali gitu. Dari studi kasus yang saya ambil, karena, pacarnya teman saya ini, itu tuh melakukan, kekerasan gitu ya. Kalau saya baca-baca gitu dari Iya. cerita yang dia berikan kepada saya, itu kayak bukan secara fisik aja, tapi secara emosional juga. Kayak sebenarnya nih ya, dia tahu bahwa pasangannya itu mabuk-mabukan gitu ya. Dia tahu itu salah dan kita juga tahu kali perempuan ya bahwa anak kita mau punya ayah tuh yang, mabuk-mabukan gitu. Apa itu, bagus untuk dicontoh untuk anak-anak kita, tapi dia menormalisasi kayak yang tadi Iya. Mbak cerita gitu. Kalau semakin hari semakin dinormalisasi, kita semakin kayak, ya udah dia udahin aja. Padahal sebelum-sebelumnya kita punya value yang di mana kita nggak mau punya pasangan yang kayak gitu, yang mungkin, Iya. mabuk-mabukan. Secara nggak langsung ya, kalau yang saya pelajari bahwa mabuk-mabukan atau misalkan alkohol itu kan kalau udah kecanduan kan parah ya, dan itu menurut dosen aku itu adalah kecanduan yang paling parah, Mbak. Jadi kalau kecanduan alkohol itu tuh ngebuka banyak, dosa-dosa yang lain, paham nggak? Boleh Jadi kasih contoh? oke, jadi kalau misalkan kita udah kecanduan alkohol nih, kan kita kadang nge-fly gitu, udah kebanyakan, apa namanya, alkohol gitu ya, Mmm. kebanyakan orang tuh nge-fly dan kita nggak tahu apa yang bakal kita lakuin pada saat nge-fly. Nah itu, mungkin, bisa misalkan, kita ngebunuh orang, mohon maaf ya, atau misalkan kita juga melecehkan orang, bahkan mukul orang dan sebagainya. Nah itu ngebuka gerbang-gerbang dosa yang lain yang tadinya kita cuma mau minum alkohol gitu ya, kita nganggapnya cuma, ya minum alkohol doang, dosa gua satu doang gitu ya. Alkohol kan dosanya cuma nggak diterima sholatnya 40 hari gitu, padahal dari alkohol itu, terus kita nggak sadar, kita ngelakuin apa, nah itu ngebuka gerbang-gerbang dosa yang lain gitu. Nah dari situ, dari, pacarnya suka, minum-minuman, dia pernah cerita pada saat pacarnya itu minum-minum secara dia nggak tahu ya, Iya. sebelum ketemu jadi pacarnya itu udah minum. Jadi pas ketemu itu udah dalam keadaan nge-fly gitu. Nah, pas dia tanya, pacarnya ini tuh kayak nge-fly gitu. Orang kalau misalkan abis minum alkohol kan pasti nggak tahu apa yang diomongin gitu ya, Iya. gitu. Mmm. Nah, dia tahu nih karena udah kebiasaannya cowoknya itu mabuk-mabukan, dia tanya, "Lu tuh mabok ya?" Gitu, "Lu dalam keadaan mabok ya?" Terus ya dia kayak orang nggak sadar ngomong ditanya apa, jawabnya apa gitu ya kan. Iya. Udah kayak gitu, ditanya-tanya kayak gitu, mungkin dia kesel atau gimana, akhirnya dipukul lah teman saya gitu, sampai berbekas dan sebagainya. Terus saya tanya sama teman saya, "Terus mau masih lanjut?" Dia bilangnya mau putus pada saat itu ya kan, "Oh saya, mau putus dan sebagainya." Nah, saya paling geram banget kalau udah kekerasan kayak gitu ya, kayak saya udah bilang, "Ini difoto-foto aja gitu bekas-bekasnya," gitu. Kalau emang mau dilaporin, laporin aja karena kan itu udah kekerasan dan bisa dia dijerat hukum gitu ya kan, gitu. Tapi dia bilang, "Ah, nggak mau," karena pada saat sebelumnya dia ngaku ternyata pacarnya udah pernah masuk penjara gitu. Terus akhirnya ya udahlah gitu katanya, "Ya udah nih laporin aja ke orang tuanya," gitu, ke orang tuanya temen aku. Dia juga nggak mau, katanya, ya gitu deh, nggak jelas alasannya tuh apa gitu. Akhirnya ya udah, kalau emang nggak mau ini, sebagai temen saya ngingetin yang baik, ya putus dong pastinya ya kan, daripada dia tekanan batin dari SMP sampai sekarang dia kerja tuh cuma atau apa ya, bahagianya tuh cuma dikit. Pernah ada momen di mana dia malam mingguan itu nangis, gara-gara dibentak. Mmm. Orang pacaran mungkin kan pada seneng-seneng makan gitu kan. Nah, dia tuh malam-malam nelpon saya katanya pacaran diomel-omelin. Kan kasihan banget gitu ya Iya. secara emosi dia dimaki-maki dan sebagainya. Ya udahlah akhirnya saya suruh putus, pada saat itu iya dia benar mau putus gitu ya. Tapi sudah putus, oke makin ke sini dia bisa tuh sendiri. Nah saya bilang pada saat itu kalau putus buat pelajaran buat teman-teman, kalau putus kan nggak selamanya, apa ya, oh kita langsung lupa sama masa lalu kita gitu. Iya. Tapi dalam buku yang saya baca, nah jadi tuh, kita nggak bisa ngelupain, masa lalu kita gitu, tapi kita disuruh buat, mempelajari masa lalu kita gitu. Kalau misalkan kita masa lalunya buruk, ya udah itu nggak bakal bisa dihapus dari ingatan kita gitu, itu nggak bakal bisa mau sampai kapan pun nggak bisa, tapi dijadikan pelajaran untuk ke depannya
oh gue nggak boleh kayak hubungan yang kemarin nih kayak gitu. Saya udah ngingetin seperti itu, akhirnya dia iya iya aja gitu kan. Saya kira memang masuk ke dalam pola pikirnya juga, hatinya juga mau berubah. Akhirnya makin kesini kelihatan nih dia maulah ya kayak mungkin ikut kayak apa sih muncak dan sebagainya, nanjak gitu ya kan. Kalau orang patah hati gimana sih gitu. Tapi sebelumnya itu sambil nangis-nangis, mutusin pacar yang toksik nangis-nangis dulu. Ya udahlah kayak ya udah nggak masalah kalau nangis-nangis dulu. Untuk kedepannya mungkin bisa move on dan sebagainya. Nggak sampai sebulan itu balik lagi. Nggak. Oke, di situ karena saya follow-follow kayak Instagram kayak untuk perempuan bisa berdaya dan sebagainya, saya pernah baca kita juga yang normal, maksudnya yang otaknya bisa berpikir secara lancar gitu ya, kalau misalkan teman kita bucin, terus kita mau aja dengerin ocehan mereka yang bucinnya nggak ngotak gitu ya, kayak tadi yang saya cerita, itu kan nguras energi banget ya, kita dijadiin sampah buat dia ngeluarin unek-uneknya gitu, dan itu bakal ngerusak mental kita juga gitu ya kan. Nah di situ saya sadar, oh ya bener juga gitu ya, saya dijadiin sampah seperti itu aja gitu, dan akhirnya saya juga tahu belajar karena saya anak BK gitu ya. Di akun tersebut juga mengingatkan bahwa konselor dan psikolog aja tuh dijadiin tempat cerita dibayar gitu. Tapi kita suka rela dijadiin tempat sampah gitu. Apa enggak mental kita nggak rusak gitu. Ya udahlah di situ kayak oh ya benar juga karena saya banyak juga dari dosen-dosen saya yang jadi konselor, itu mereka bilang sendiri kalau dia tuh nanganin klien gitu ya, nanganin klien tuh sampai satu klien tuh bisa liburnya tuh panjang gitu, ngerti nggak? Jadi misalkan aku konselornya, Mbak Lulu kliennya. Nah, Mbak Lulu hubungannya toksik dan sebagainya. Mungkin kita ngejalanin nih sesi konselingnya, misalkan sebulan, 2 bulan. Nah, nanti aku sebagai konselor tuh nggak buka sesi konseling selama sebulan gitu-gitu, jadi liburnya banyak gitu. Karena butuh waktu untuk pulih Iya juga iya dari cerita itu. iya, bener bener banget. Nah terus, ya udahlah akhirnya di situ, saya sebenarnya kesal juga ya sebenarnya dijadiin sampah kayak gitu, ya udah akhirnya, karena dia mau berubah, pada saat itu dia udah mau berubah, tapi balik lagi, saya ya udahlah diem aja dan sebagainya, karena saya udah capek juga dengerin cerita dari teman saya itu, kayak gitu. Oke, iya benar. Dari cerita itu ada banyak poin yang aku tangkap ya. Yang paling pertama adalah saat kamu mutusin buat nanya teman kamu, apakah kamu berniat untuk melanjutkan hubungan kalian ke jangka pernikahan, teman kamu cuma bisa ketawa. Artinya di situ kan dia udah punya kesadaran kalau misalnya hubungan ini nggak ada masa depannya. Tapi dia tetap mutusin untuk stay, ya kan? Terus poin yang kedua adalah dia udah notice nih ya, udah notice secara langsung, udah ngalamin secara langsung kalau pasangannya ini minum minuman alkohol, melakukan sesuatu yang nggak baik gitu ya. Tapi dan dia tetap mutusin untuk stay. Dan di situ udah ada 2 poin di situ ya. Terus dan dia juga pernah datengin kamu dengan kondisi sambil nangis-nangis. Artinya dia entah itu mengalami kekerasan fisik atau emosional yang bikin dia sedih dan dia tetap mutusin buat stay. Nah, mungkin dari situ kita tarik garis besarnya adalah teman kamu ini udah terikat sama hubungan ini ya. Tapi yang bikin aku penasaran adalah analisa kamu nih, dari analisa kamu tentang teman kamu ini. Apa yang membuat dia memutuskan untuk tetap stay dalam hubungan yang toksik? Karena banyak orang stay dalam hubungan yang toksik itu dengan alasan yang beda. Entah karena gue udah terikat pernikahan nih dan gak bisa keluar, atau gue takut sendirian. Jana, jadi analisa kamu, apa yang membuat teman kamu ini tetap stay dalam hubungan itu? Oke, karena ini lingkupnya masih pacaran ya, Mbak, yang aku tahu, yang aku mikir ini orang kok bisa stay mulu, yang pertama dari track record ya, kalau misalkan kami anak BK itu selalu apapun permasalahan dalam klien, kayak misalkan LGBT aja nih, contoh kasus aja ya, satu LGBT, itu pasti kita, dosen-dosen kita selalu ngajarin, ini case-nya LGBT, ini keluarga kliennya gimana nih, kayak gitu. Jadi yang disorot duluan itu keluarga klien. Sama kayak misalkan kasus-kasus dalam mohon maaf kriminal dan sebagainya, kalau di apa namanya, kalau di luar negeri, di Amerika dan sebagainya, itu kan kalau misalkan udah misalkan ada kasus kriminal dan merenggut nyawa gitu, pasti yang diambil dulu itu keluarganya gitu ya kan, yang diselidiki dulu baru keluarganya. Nah benar. Jadi aku pengen tahu dulu nih keluarga dari temen aku tuh kayak gimana, dan ya yang aku tahu memang mohon maaf banget dia kayak ada ayahnya tapi peran emosionalnya tuh nggak ada.
Terus bukan cuma itu doang, mungkin kayak ada ayahnya tapi, waktunya tuh untuk cerita banyak sama bapaknya itu agak berkurang juga karena bapaknya kan juga pasti kerja gitu ya, dan kerjanya itu ya yang menurut aku ya yang malam tuh masih kerja gitu ya, gitu. Oke. Jadi aku nangkapnya di sini adalah salah satu penyebab dia tetap stay dalam hubungan yang toksik itu adalah dia tangki cintanya masih kosong. Oke. Ibaratnya kekurangan kasih sayang dari orang tua yang akhirnya dia seeking keluar, dia mencari keluar. Dan gak beruntungnya adalah dia menemukan sosok ini, sosok yang toksik. Iya. Kalau misalnya nih ya, anggaplah kita keluar nih ya, dengan tangki cinta yang masih kosong. Kita nggak dipenuhi tangki cinta kita, entah itu oleh keluarga kita, oleh teman kita, atau orang-orang di sekitar kita. Dan akhirnya kita putusin keluar untuk mencari hal itu. Apa yang akan terjadi kalau misalnya kita ketemu sama orang yang nggak tepat? Kalau misalkan mengisi, kosongan tangki cinta gitu ya, kalau aku pribadi ya gitu, karena aku pribadi juga guys mengalami saya, merasa bahwa tangki cinta, diri saya sendiri juga kurang gitu. Jadi, kesadaran diri sendiri gimana nih supaya tangki cinta, saya tuh penuh tuh kayak gimana gitu. Nah itu kan, untuk orang yang tepat gitu, tapi aku nggak mau gitu melibatkan orang gitu kalau dari, Oh, oke. diri aku Jadi sendiri. kamu lebih proses internal kamu aja dulu sebelum kamu keluar untuk cari orang yang tepat ataupun nggak tepat gitu ya? Daripada kita berpikir bahwa, "Oh nyari, orang yang tepat tuh kayak gimana?" Mending kelarin dulu deh ke diri kalian sendiri gitu ya. Misalkan kalian bahagianya tuh apa gitu, misalkan kalian, apa ya namanya, love language. Misalkan kan tangki cinta sama kayak love language ya. Misalkan Iya. kalau kita sukanya, act of service gitu ya kan, ya udah kita tuh banyakin aja tuh hal-hal yang kayak, memberi bantuan gitu ya, kayak ke teman kek, atau misalkan ke saudara-saudara kalian, atau misalkan kalian sukanya tuh yang memberi hadiah, ya mungkin kalian bisa ngasih hadiah ke orang-orang yang memerlukan gitu ya, yang di jalan atau di gimana. Atau misalkan, kalian beli bunga buat diri kalian sendiri, itu kan mungkin buat, yang mau yang apa namanya, love language-nya suka apa namanya, memberi Receiving hadiah, gifts, iya, iya. itu, sangat memenuhi juga ya buat diri dia. Misalkan Iya. kalian sukanya apa, buku atau bunga, ya itu isi aja dengan diri kalian sendiri gitu. Kayak gitu sih. Oke, jadi kamu lebih berfokus pada pencarian internal gitu, internal diri kamu dulu. Iya. Kalau misalnya kamu sudah terpenuhi internal kamu, baru bisa kamu keluar gitu Iya, ya. betul. Nah mungkin case yang ada di teman kamu adalah dia nggak menyelesaikan PR internalnya dia, dan dia udah keluar. Iya, Dan nggak betul. beruntungnya adalah dia ketemu orang yang nggak tepat. Nah, iya. Yang akhirnya membuat dia berpikir kalau misalnya sejelek-jeleknya orang ini, dia adalah pacar gue. Jadi seburuk-buruknya tindakan dia sama gue, dia adalah satu-satunya orang yang bisa memenuhi cangki cinta gue. Mungkin mindset itu juga datangnya dari situ ya. Iya. Karena dia nggak memenuhi tangki cintanya secara internal, tapi malah cari keluar lebih dulu gitu ya. Jadi mungkin ini salah satu pembelajaran yang penting juga buat kita semua. Kalau misalnya kita merasa tangki cinta kita masih kosong, baiknya itu kita selesaiin dulu PR internal kita. Apakah kita terluka karena dia nggak peduli sama kita? Apakah kita orang yang terluka atau punya trauma akibat kekerasan? Jangan semata-mata kita terluka nih ya, dan kita langsung cari keluar, kita cari bantuan di luar. Karena bantuan itu, aku setuju sih, nggak selalu datangnya dari luar. Terkadang justru bantuan itu datang dari dalam diri kita sendiri. Iya. Oke, itu tentang toxic. Apa ada case lain tentang toxic relationship yang kamu tahu? Oke, mungkin tadi kan dari skala, orang yang masih berpacaran gitu, Berpacaran, sekarang ya. masuk ke yang sudah menikah gitu ya. Oke. Mungkin kalau toxic relationship yang pada saat menikah ini, mungkin agak parah, bukan secara emosional, tadi kan emosional juga sih sama fisik juga, tapi kalau di pernikahan ini agak terang-terangan mungkin ya kalau dibilang, karena kan udah ketahuan nih, ya kan, sifat aslinya, seseorang tuh ketahuan ketika sudah hidup bareng gitu ya kan. Iya. Nah, mungkin yang tadi dijadiin pelajaran yang pada belum menikah gitu ya, untuk nggak lanjut ke jenjang berikutnya. Karena kalau udah ke jenjang berikutnya, nanti kalian bakal mikir, udah banyak pemikirannya kayak anaknya gimana gitu ya kan. Terus nanti keluarga, menyelesaikan secara keluarganya kayak gimana gitu. Jadi Iya. jadi buat pelajaran yang tadi untuk, sebelum lanjut ke jenjang pernikahan, ya mikir-mikir dulu lah ya, untuk hubungan toksiknya itu segera diselesaikan gitu. Nah, sekarang masuk ke
case-nya itu yang sudah, menikah gitu ya. Rata-rata kan, secara emosional dan fisik juga udah banyak gitu ya. Mmm dan ini terang-terangan kayak misalkan mukul dan sebagainya itu ada, dan kebanyakan ibu rumah tangga itu tetap stay itu karena satu, secara finansial dia masih bergantung sama suaminya. Terus yang kedua mikir, "Ini anak gue gimana nih? Dia cukup gak ya, peran ayahnya?" Gitu. "Dia nanti gimana kalau misalkan gak ada peran ayahnya tuh kayak gimana?" Kebanyakan kayak gitu sih. Oke. Jadi itu penyebab-penyebab toxic relationship yang terjadi, sama ya formatnya seperti hubungan pacaran, entah itu kekerasan fisik maupun emosional. Mhm. Nah, cuma penyebabnya ini lebih kompleks karena di sini udah melibatkan anak gitu ya, Iya, betul. melibatkan anak dan nggak bebas secara finansial. Jadi kalau misalnya nih, kita salah satu orang atau mungkin audiens kita di sini salah satu orang yang masuk ke dalam toxic relationship, apa hal yang perlu mereka lakuin? Mungkin kesadaran juga ya misalkan ini, toxic relationship-nya lu mau case yang mana nih tuh? Mungkin Dina bisa kasih contoh dari kedua case itu? Mungkin dari yang pacaran, ya kalian, sadarin diri dulu ya, pertama sadarin diri ini nyiksa diri atau enggak gitu. Karena kalau nggak ada kesadaran diri ya tadi tetap bakal stay terus di situ-situ aja terus gitu. Jadi kesadarin dirinya gimana, ya nanti kalau misalkan, memang ada kekerasan secara fisik kayak tadi, kalau memang kalian mau ke ranah hukum, kalian bisa mungkin ngelapor ke yang sudah ada kayak misalkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, itu kadang kayak ada nomor untuk ngelapor kekerasan gitu, baik secara misalkan fisik atau emosional, mungkin ada seksual juga, itu kalian bisa lapor kayak gitu sih. Kalau misalkan sudah kena secara misalkan emosional dan, "Aduh, gue kayaknya udah kena mental," gitu ya, karena orang toksik yang kemarin, mungkin kalian bisa ke, eee eee, konselor gitu dan sebagainya. Karena yang aku tahu ya sekarang kayak di RSUD gitu, itu udah ada untuk kayak poli-poli kejiwaan gitu. Jadi kalian bisa kunjungilah gitu. Terus buat mereka yang udah terlanjur punya hubungan, apalagi udah terlanjur punya anak nih, dan berpikir kalau misalnya mereka nggak bisa keluar dari hubungan itu karena terlalu berat untuk mereka, apa yang harus mereka lakuin? Oke, yang pertama, ya itu maksudnya, ini bukan kesadaran diri doang, tapi juga kesadaran karena kalau udah keluarga kan ada anak juga ya. Iya. Ya kita juga ngelihat dari sisi anak gimana, kalau misalkan, anaknya masih kecil mungkin kalian masih bisa, bantu pikir gitu ya, kayak misalkan, kalau kebanyakan dari banyak, perempuan mikir, "Ini, entar peran ayahnya gimana? Takutnya anak gue ini fatherless dan sebagainya," gitu ya Iya. kan. Oke, dari case anak sebenarnya, ada, teman saya juga gitu ya, dia merasakan ya itu, mamahnya, merasakan kekerasan tapi secara emosional gitu ya, secara finansial juga. Itu kan termasuk, kekerasan juga kalau misalkan kita nggak ngasih finansial gitu Iya. maksudnya. Nah terus, oke dia sebagai anak itu, Mmm, sebagai anak dia tuh kayak nggak mempermasalahkan ketika, hubungan, mamah sama bapaknya itu selesai gitu. Jadi kebanyakan, ibu rumah tangga tuh overthinking dulu entar kamu tuh kurang peran ayah dan sebagainya. Justru karena ada ayah yang toksik di situ, dia jadi apa ya, penyebab dia sakit mental tuh juga ada gitu ya. Mungkin banyak kan ya Gen Z sekarang tuh yang nggak mau nikah tuh karena ya itu, ibunya mempertahankan hubungan toksik di rumahnya sendiri gitu. Sehingga ya anak itu yang ngelihat sendiri, maksudnya, misalkan ya nauzubillah min dzalik terjadi pada kalian, kayak misalkan dia ngeliat sendiri mamahnya perlakukan secara kasar gitu ya, kayak gitu. Oke, ini menarik ya, maksudnya beberapa orang cuma mempertimbangkan kalau misalnya gue harus tetap stay dalam hubungan ini karena ini hubungan pernikahan dan gak boleh dibatalkan, ibaratnya kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat dari point of view lain, dimana kalau misalnya kita tetap stay, boleh jadi nanti anak kita jadi ikutan toksik karena kita tinggal sama pasangan yang toksik gitu. Iya betul. Mungkin kalau misalnya kita lihat dari point of view itu, kita akan lebih mempertimbangkan gimana cara kita untuk bebas dari hubungan yang toksik itu ya. Jadi memang dampaknya nggak selalu tentang diri kita, tapi juga orang lain ya, Iya, kayak gitu. sekalian nambahin ya, Oke. karena mungkin sebagian dari, orang-orang di sini ada yang dari, sama kayak kita, sama kepercayaan sama kita gitu, maksudnya, Islam gitu. Dalam Islam juga kalau misalkan, suami kalian gitu, pasangan kalian sudah kasar gitu ya, apalagi secara fisik kan ya, itu udah melukai diri kalian ya, dan
"Boleh nggak sih gue mengakhiri ini? Ini kan pernikahan kan sakral," gitu ya maksudnya. "Boleh nggak sih gue mengakhiri ini?" Sangat boleh dan itu sangat disarankan banget untuk segera diselesaikan aja gitu ya dalam agama. Karena udah nyakitin diri kalian sendiri, kok kalian bisa, mempertahankan hubungan yang menyakiti diri kalian sendiri, sedangkan agama tuh menekankan untuk, ya sayangi diri kalian sendiri gitu ya, Ya, gitu. benar benar benar. Oke, aku setuju. Jadi memang, buat audiens kita yang mungkin pengetahuannya masih kurang terkait dengan hal-hal religi, yang masih menganggap bahwa hubungan pernikahan itu nggak boleh diakhiri. Iya bener. Itu ternyata memang kita bisa mengakhiri hubungan itu, terutama kalau hubungan itu sudah melibatkan kekerasan, gitu. Oke, dari 2 kasus tadi, toxic relationship, entah itu dalam skala pacaran maupun pernikahan, toxic relationship ini bakalan ngarah ke mana sih? Skenario paling buruk yang mungkin akan terjadi kalau misalnya orang-orang tetap stay dalam hubungan yang toxic menurut Tina itu apa? Cuma satu kata doang terjadinya, kasus fenomena femisida gitu. Dina bisa jelasin apa itu femisida? Femisida tuh kayak fenomena yang di mana, banyak, kekerasan-kekerasan atau pembunuhan terhadap perempuan gitu ya. Jadi kalau misalkan laki-laki secara emosional dia udah nggak bisa mengendalikan emosinya, udah pasti dia ya jiwa-jiwanya psikopat gitu ya, kalau udah berani nabok dan sebagainya gitu. Itu femisida mungkin untuk toksik yang dalam skala, apa namanya, kekerasan terhadap fisik. Emosional juga kalau misalkan Mmm. emosinya nggak stabil kan kita pasti otomatis kalau sebagian, banyak, orang mungkin, kalau yang nggak bisa, meregulasi emosinya itu pasti ada sih beberapa yang laki-laki tuh biasanya kasih aku space gitu, itu lebih bagus, itu dia bisa pasti, itu, dia berarti udah bisa Iya. meregulasi emosinya. Tapi yang nggak bisa ini pasti ya apa aja tuh yang ada di dekatnya pasti dihantem dan sebagainya kayak gitu. Oke, itu adalah skenario paling buruk yang mungkin bisa terjadi ya, femisida femisida. Mungkin ada hal lain atau skenario lain yang akan terjadi kalau misalnya kita tetap stay dalam hubungan yang toksik? Kalau misalnya aku kasih contoh, kalau menyangkut kebahagiaan, kira-kira apa yang akan terjadi? Pasti semua dari kita pengen bahagia lah ya. Mhm. Tapi kalau misalnya kita stay dalam hubungan yang toksik, apa kita masih tetap bisa bahagia atau menurut Dina gimana? Coba deh kalian, mikir kayak misalkan, kalian udah disakitin gitu ya secara fisik, secara emosional juga, kok masih stay gitu, sedangkan kalian tahu ini nyakitin diri kalian gitu dan nggak sesuai dengan, value kalian juga sebagai perempuan, kalian kan pasti ada boundaries-nya gitu ya, "Oh gue nggak bisa nih diginiin," karena mungkin sebagian juga ada ayahnya yang perannya bagus gitu, "Karena ayah gue nggak mukul kayak gini kok dia bisa mukul kayak gini," kayak gitu. Kalau misalnya kita wanita karir dan kita tetap stay dalam hubungan yang toksik, apa yang mungkin akan terjadi? Oke, untuk, wanita karir kayaknya kalau misalkan stay gitu di hubungan toksik ya, takutnya mungkin kalau sebagian wanita-wanita karir kan pasti punya power ya, dia karena udah mandiri secara finansial gitu. Ya itu justru ya memancing diri dia sendiri untuk toksik juga sama seperti pasangannya Oh, gitu ya ya jadi kan. terpengaruh Iya, ya, terpengaruh karena dia juga. punya authority, dia punya kekuasaan di situ ya. Mhm. Iya iya iya, benar benar. Mmm, dan kalau misalnya untuk audiens kita yang nggak punya power, nggak punya karir lah ya ibaratnya, dan cuma bisa ikut-ikut aja sama pasangannya karena berpikir kalau pasangan gue adalah kiblat gue. Apa yang mau Dina sampein sama audiens kita yang punya pola pikir seperti itu? Mulai dari sekarang, usahakan gitu ya, mungkin bagi perempuan single juga, jadi bukan yang ibu rumah tangga juga, tapi yang single juga, usahakan mulai saat ini, ya berusahalah untuk mempunyai karir sendiri gitu. Semisal ada yang kayak, "Oh tapi suami gue tuh maunya, ya gue stay di rumah." Kan katanya kan, kalau misalkan apa, ngikutin kata suami ya, kalau udah menikah tuh bagusnya ngikutin kata suami. Iya, tapi alangkah baiknya mungkin kalian minta apa ya, kegiatan-kegiatan yang menghasilkan finansial secara sendiri gitu, mungkin misalkan kalian bisa menyisihkan hasil dari nafkah, suami itu buat modal-modal usaha dan sebagainya. Karena kan kita nggak tahu ya, Mbak, mungkin, sebagian kayak merasa ya jangan terlalu suudzon lah sama pernikahan gitu ya, misalkan ada yang menganut seperti itu. Tapi kita ya memang benar jangan suudzon gitu, kita jangan mikirin yang toksiknya dulu gitu, tapi mikirin yang sudah pasti yaitu kematian gitu ya. Kalau kita nggak mandiri secara finansial, lalu pasangan kita ya, kita nggak tahu umurnya kapan gitu, tapi kita nggak punya kemandirian finansial, ya kita bagaimana mau hidupin anak-anak kita gitu dan juga diri kita. Karena ada juga kasus waktu itu saya baca-baca di sosial media itu,
Jadi tuh kayak misalkan ibu rumah tangga, dia tuh ini peran suami sama ayahnya baik banget gitu ya. Dia nyuruh istrinya untuk stay di rumah aja gitu, finansial udah dari aku aja gitu. Nah, ini kan yang cerita POV dari anaknya gitu ya kan. Memang ayahnya ini finansialnya cukup banget buat nafkahin anaknya, nafkahin istrinya gitu. Jadi ya sebagai istri, oh oke lah kalau gue di rumah gitu aman. Nah, suatu ketika dia cerita, anak itu cerita, ayahnya nih jatuh sakit. Jadi ya ketika jatuh sakit sampai meninggal dunia, mamahnya ini muter otak lagi, gimana caranya gue nih mempertahankan diri gue sama anak gue. Selama ini gue tuh cuma suami gue doang gitu. Dia, mikir, kayak gimana ya, oh bagusnya ini mungkin ini jadi contoh buat ibu-ibu rumah tangga ke depannya kayak jadi tuh di dalam rumah tangga dia tuh ada dana kayak darurat. Nah, dana daruratnya itu dia gunain, dia muter otak lagi untuk usaha dia. Jadi dari usahanya itu, ya memang mungkin mamanya punya relasi banyak, usahanya jadi banyak juga ya yang mau membeli usahanya dia sampai sekarang, ya itu anaknya dibesarkan dari hasil usahanya itu, gitu. Oke, ini salah satu saran ya, mungkin lebih ke saran, kayak seaman apapun hubungan kalian sama seseorang, senyaman apapun hubungan kalian sama seseorang, penting bagi kita untuk menyediakan celah untuk worst skenario, skenario terburuk yang mungkin akan terjadi ya. Jadi kita nggak bisa dalam hubungan, kita nggak bisa sekedar fine-fine aja. Kita harus juga ada ruang kalau misalnya masalah-masalah yang di luar kendali kita terjadi, kita punya nih, apa namanya, pegangannya gitu ya. Ya kayak yang contoh tadi kamu sampein. Jadi itu mungkin salah satu hal yang perlu kita lakuin untuk menghindari hubungan yang toksik adalah kita mempersiapkan diri untuk pasangan yang toksik itu sendiri, sekalipun kita percaya sama pasangan kita nggak akan toksik gitu ya. Terus mungkin kamu punya saran lain, apa yang harus kita lakuin kalau untuk mempersiapkan diri kita dalam case hubungan-hubungan yang seperti ini, atau mungkin case kekerasan-kekerasan yang mungkin akan kita hadapin sebagai wanita. Oh, oke. Untuk, saran ke depannya untuk para perempuan, mungkin ya itu, sebelum memulai hubungan, terutama yang pacaran, kita kenali dulu diri kita, kebutuhan kita gitu ya. Misalkan kalau memang kita, dapat, kebutuhan afeksinya di rumah oke gitu ya, sama ayah juga oke, ya kita cari pasangan yang juga oke. Jangan kita turunin standar gitu ya kan. Karena banyak yang, ya udahlah, udah nggak ada yang sesuai standar gua gitu. Kebetulan dia nih ngasih kasih sayang, padahal kasih sayangnya baru ya itu doang, maksudnya ngasih makan dan sebagainya, atau ngasih cuma kayak ya kata-kata doang, tapi kita perempuan mungkin kayak, ya dia udah ada nih, udah dengerin cerita gua, jadinya tuh, gua apa ya, merasa udah ada yang, nge-backup lah nih misalkan kalau misalkan gue tuh nggak ada teman cerita. Karena ada juga case temen aku, Mbak, dia tuh secara maksudnya, orang tuanya dua-duanya oke gitu, secara finansial oke, emosionalnya juga oke, tapi saya ngerasa teman saya ini, kayak dia butuh, teman buat cerita gitu. Mungkin dia sama orang tuanya jarang cerita, tapi kalau dia sama, orang tuanya tuh kayak misalkan dia minta mungkin sebagian dari kita kalau minta A, B, kita nunggu diri kita punya dulu atau orang tua kita punya dulu duitnya. Tapi dia ya bisa langsung dikasih aja gitu. Kayak misalkan, "Ma, saya butuh ini nih." Oke, langsung dikasih dan sebagainya gitu. Dan kalau misalkan emosional kayaknya oke deh, orang tuanya oke banget gitu ya, secara emosional. Tapi memang temen saya, apa ya, dia tuh kayak kalau misalkan, ada temen cowok gitu, dia, bisa, dengerin dia cerita, terus, dia merasa apa ya, dia nggak sendirian dan sebagainya, dan dia merasa dia punya teman dan sebagainya, dia tuh cepat bapernya gitu jadinya. Nah, ya udah jadinya untuk kedepannya mungkin perempuan-perempuan ya jangan, merasa kalau misalkan laki-laki baru ngasih satu usaha doang, kalian bilang, "Oh ini udah cukup nih," dan sebagainya. Padahal masih ada tipe-tipe kalian yang mungkin nggak ke-checklist tuh dalam aturan kalian gitu. Oke, jadi pastiin kalau semua yang kita butuhin itu udah ke checklist sebelum kita mutusin buat masuk ke dalam suatu hubungan. Dan pastiin kalau misalnya kita juga mandiri secara finansial untuk worst skenario ya, skenario terburuk yang mungkin akan terjadi sama diri kita. Oke, itu menarik banget ya. Ternyata 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan itu memang balik lagi ya ke diri kita, terutama di negara ini yang masih banyak wanita yang jadi korban patriarkinya para pria di luar sana ya, maksudnya
ternyata ada skenario-skenario terburuk yang mungkin kita nggak ngalamin, tapi ternyata ada loh orang di luar sana yang ngalamin gitu ya. Dan penting bagi kita untuk para wanita untuk saling terhubung satu sama lain. Supaya kita tahu cerita dari masing-masing dan kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman mereka gitu yang sudah menurut aku ini menarik sih ya. Maksudnya kita terutama sebagai kaum wanita punya forum untuk saling mendukung satu sama lain. Dan mungkin aku juga sebenarnya bingung dan heran kenapa pria tidak punya forum untuk mendukung satu sama lain. Karena menurut aku ini penting ya. Kita sebagai human, sebagai makhluk sosial perlu untuk saling terkoneksi gitu. Justru itu adalah bagian dari kebutuhan dasar kita selain makan dan minum. Kita perlu terhubung, kita perlu seseorang yang kita butuh curhat lah ibaratnya ya. Dan privilege kita sebagai wanita adalah wanita mau saling support satu sama lain. Contohnya dengan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini, gitu kan. Dan aku juga mungkin aku lebih mungkin mendorong para audiens kita yang mungkin cowok, nggak perlu tengsin untuk berkumpul untuk melakukan forum tentang mungkin nggak hari anti kekerasan terhadap pria, kayaknya agak aneh ya. Tapi ibaratnya aku yakin kalau forum itu penting karena forum itu untuk meregulasi emosi kita. Kan kalau misalnya emosi kita tidak tersalurkan, kan bisa berdampak juga kan pada kekerasan dan boleh jadi wanita yang jadi korbannya gitu. Jadi mungkin ini juga bisa jadi pelajaran buat kita semua, entah itu wanita maupun pria, kalau kita bisa saling mendukung. Dan kalau misalnya kita terjebak dalam suatu hubungan yang toksik, solusinya adalah nggak selalu stay dalam hubungan itu. Kita bisa keluar dengan catatan kita harus sudah memikirkan poin-poin yang mungkin tadi udah Dina sampein tentang orang-orang di sekeliling kita, tentang hal-hal yang religi, keyakinan kita nggak bisa keluar dari hubungan itu dan semacamnya. Oke, buat audiens kita yang punya pendapat atau mungkin pengalaman seputar toxic relationship dan kekerasan terhadap perempuan, boleh banget kalian share di kolom komentar. Dan kalau kalian suka sama pembahasan kita hari ini, boleh kalian bantu kita untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin punya pengalaman atau tertarik sama pembahasan dengan hal-hal yang serupa. Dan terima kasih banget buat kalian yang udah subscribe. Kita sangat menghargai usaha kalian. Itu juga akan menjadi motivasi buat kita untuk terus mengembangkan channel ini untuk naruh pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi. Dari kita itu aja. See you in the next episode. See you.